Shalom semua saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 5. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami perlu tuntunan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 5 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 berkata, menurut gambar. Ini kenapa menurut rupa? Menurut gambar itu adalah maksudnya dari kata selem ya dalam bahasa Ibraninya, bahwa manusia memiliki komponen yang sama, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Allah punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Manusia juga punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi manusia diciptakan menurut gambar. Tapi mengapa di Kejadian pasal 5 ini kok dikatakan menurut rupa? Nah, oke kita baca terus ya. Nanti kita akan tahu penjelasannya. Jadi dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi di sini ada penjelasan-penjelasan lagi bagaimana manusia diciptakan. Nanti kita akan membahas yang gambar dan rupa itu ya. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Perhatikan di sini, mestinya ketika Adam memiliki anak, anaknya itu adalah bernama Kain dan Habel. Tapi Kain dan Habel tidak disebut lagi. Habel sudah meninggal dan Set itulah pengganti Habel. Tapi Kain tidak disebut lagi. Gambar dan rupa Allah. Gambar itu adalah manusia memiliki komponen yang sama dengan Allah, yaitu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau rupa, ini adalah kualitas dari gambar itu. Dalam bahasa Ibraninya demut. Jadi, kalau rupa manusia itu seperti Allah, maka dia memiliki pikiran dan perasaan dan kehendak seperti Allah. Kejadian 1 ayat 26, maksudnya ayat 27 di sana dikatakan bahwa menurut gambar Allah diciptakan manusia. Tetapi di Kejadian 5 ini manusia diciptakan menurut rupa. Tapi kalau kita baca di sini, ini memang ada perubahan silsilah atau mau menjelaskan sesuatu di sini. Sebab Kain tidak disebutkan lagi. Kalau kita baca Kejadian 4 ya, pasal yang sebelumnya, Kain itu menjadi manusia yang jahat, saudara. Keturunannya juga jahat. Artinya Kain dan keturunannya itu tidak serupa dengan Tuhan. Memang segambar, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi tidak serupa. Nah ini nanti beda. Kenapa yang generasi yang ini, keturunan Adam generasi yang ini, yang bukan Kain dan keturunannya, disebut serupa? Coba kita kembali ke pasal 1. Inilah daftar keturunan Adam
pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa. Jadi, serupa itu berarti sepikiran dan seperasaan, berkenan kepada Allah. Jadi, karakternya, eee, mirip dengan Allah. Artinya, manusia ini yang disebutkan di dalam keturunan yang ini adalah manusia yang berkenan kepada Allah karena bukan hanya segambar tapi juga serupa. Karakternya juga serupa dengan Allah. Nah, dari hal yang kita baca di ayat 3 ini tadi, jelas tidak ada Kain disebutkan. Karena Kain tidak serupa, keturunannya jahat. Kain dan keturunannya tidak serupa dengan Allah. Yang serupa dengan Allah adalah Set dan keturunannya. Coba kita baca terus ya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam itu anaknya banyak, bukan hanya laki-laki tapi laki-laki dan perempuan. Dari situlah manusia berkembang biak. Ya, karena ada laki-laki dan perempuan maka mereka saling menikah begitu ya dan berkembang biak. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Jadi umurnya benar-benar panjang ya 930 tahun. Mungkin karena makanan dan eee, suasana atau atmosfer ya, atmosfer bumi masih bagus, tidak seperti sekarang. Setelah Set hidup 150 tahun, ia memperanakkan Enos. Lihat nih keturunan-keturunannya. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalaleel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalaleel dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 800 tahun. 800 jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun. Lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henokh. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, keturunan Set ini yang bukan keturunan Kain sungguh mencapai kehidupan rohani yang baik. Henokh ini hidup bergaul dengan Allah, disebutkan di situ. Henokh hidup bergaul dengan Allah sampai ia tidak mengalami kematian, tetapi ia diangkat oleh Allah. Keturunan Kain malah jadi pembunuh. Beda banget. Karena itu disebutkan di sini yang daftar keturunan ini mereka diciptakan dalam rupa Allah, dalam karakter Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek. Ini bukan Lamek anak Kain ya, bukan ya. Karena Lamek anak Kain atau keturunan Kain itu jahat. Ini bukan ya, ini Lamek yang lain. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Metusalah ini adalah orang yang umurnya terpanjang di dunia. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki. Dan ia memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberikan kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, jadi ini daftar keturunan Set. Yang pasal 4 sebelumnya daftar keturunan Kain. Daftar keturunan Kain jahat, daftar keturunan Set hidupnya dekat dengan Tuhan. Bahkan Henokh itu mencapai puncaknya, bergaul dengan Allah sampai nggak mengalami kematian, tapi diangkat oleh Allah secara langsung atau hidup-hidup. Itu menunjukkan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia masih bisa hidup berkenan, asal dia berusaha dan memilih untuk hidup berkenan. Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan masih baik. Karena memang selama-lamanya Tuhan itu baik. Dan ketika manusia meresponi dengan baik, bisa sampai seperti Henokh. Diangkat Allah hidup-hidup. Luar biasa ya. Kita bisa meneladani orang-orang yang serupa dengan Allah. Bukan hanya segambar tapi juga serupa. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah ini semakin membuat kami mengerti kehendak dan rencana-Mu, sehingga kami hidup berkenan dan menyukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.